Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa rabdallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bitika mana khususan khasatan ila muslim ada kitab nada matalam Kiai Muntakhab Ibnu Muwafiq wa jami' talamiti wa masyikhina wa mu'allif kutub alati ta'alamna wa lamna sanna ta'alallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matlab, yang mana Pak Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang adab orang yang mencari ilmu yang ketiga, yaitu memenuhi tugas belajar. Mari kita baca nadhamannya terlebih dahulu 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dharain amin. Wa andima alayka mafrudun bila idkhalin qansanin fadhamaku bilam. Wa andima alayka mafrudun bila idkhalin qansanin fadhamaku bilam. Wa andima alayka mafrudun bila idkhalin qansanin fadhamaku bilam. Mari kita maknai teman-temannya. Wa'adi lan nekanono siro. Wa'adi lan nekanono siro. Ma ing barang. Ing singkatan mimfa ya. Mimfa kecil di atas. Ma ing barang. Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira mafrudun kang den fardhoake. Mafrudun kang den fardhoake bila idkhalin qansanin. Bila idkhalin qansanin halih kelawan tanpa lebakake kurang. Bila idkhalin qansanin halih kelawan tanpa lebakake kurang ya, halih singkatan ha alif, kelawan singkatan mim ta ya. Bila idkhalin qansanin halih kelawan tanpa lebakake kurang. Pada mongko utawi iki nekani. Pada mongko utai iki nekani iku ma barang. Iku ma barang iku singkatan kha di atas ya. Iku ma barang kubila kang den trima apa ma. Kang singkatan shot kecil. Kubila kang den trima apa ma. Pun saniki artosipun ya. Artosipun lan kedah nglampahi dhateng sedaya kewajiban-kewajibanipun dados murid. Saha sedaya kewajiban-kewajibanipun agami. Sarana mboten kenging ngirangi
inggih mekaten menikalah ingkang ing tembe mangke bakal ketampi wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kiai Nadim yaitu Syekh Muntakhab Ibnu Muafiq, beliau menerangkan tentang adab santri atau pelajar yang nomor 3 dengan perkataannya yaitu berupa nazam wa atima alaika mafrudun bila idkhali nuqsanin fadha makubila. Jadi penuhi kewajiban-kewajibanmu tanpa ada rasa kecewa. Nah, sebab inilah yang bisa membuat keberhasilan menuntut ilmu. Nah, jadi adab santri atau pelajar yang nomor 3 itu apa ya? Itu santri atau pelajar itu harus memenuhi dan melaksanakan seluruh tugas-tugas yang telah ditentukan oleh sang guru atau oleh yayasan atau oleh pondok pesantren. Jadi semua tugas-tugas itu harus dilaksanakan, ataupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pondok pesantren di mana kita mondok atau madrasah di mana kita belajar, itu kita harus mentaati dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Misal di pondok pesantren kita kalau ingin keluar harus memakai kopiah, kita harus memakai kopiah kalau keluar. Semisal tidak boleh nonton televisi atau bergaul dengan lawan jenis, maka peraturan-peraturan itu pun juga harus kita laksanakan. Atau mungkin guru itu memberi tugas kita untuk menghafalkan sebuah pelajaran atau untuk mengerjakan PR, itu juga harus kita laksanakan dengan ikhlas. Jangan sampai grundel, jangan sampai kita kecewa. Jadi harus kita laksanakan tugas tersebut dengan perasaan ikhlas dan tanpa perasaan kecewa. Nah, selain itu, sebagai seorang muslim, santri itu dirinya juga harus melaksanakan setiap kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama. Semisal apa? Yaitu diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh agama ini pun juga kita harus laksanakan dengan baik dan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama. Atau menutup aurat, kita diperintah oleh syariat untuk menutup aurat, maka aurat kita pun juga harus kita tutupi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban agama yang harus kita laksanakan, maka itu harus kita laksanakan semua, jangan sampai kita melanggarnya. Kenapa? Karena ilmu itu datangnya sesuai dengan diterimanya amal ibadah. Nah, ini ada 5 tips supaya kita itu bisa mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Nah, jadi pembelajaran yang terjadi saat ini itu membuat peserta didik itu tak sedikit yang bingung mengatur waktu. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan di rumah itu membuat kita tuh sulit memilah mana waktu sekolah, mana waktu belajar mandiri, mana waktu mengerjakan tugas, hingga waktu untuk istirahat. Nah, akibatnya tidak jarang di antara kita yang sering terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, hal ini juga dirasakan oleh para santri yang belajar di pondok pesantren. Nah, apalagi
beban belajar mereka, maksudnya santri yang ada di pondok pesantren itu lebih banyak dibanding siswa sekolah formal. Nah, namun hal tersebut tentu tidak bisa dijadikan alasan bagi peserta didik untuk tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tuh bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, caranya bagaimana? Caranya nomor satu, manajemen diri. Yaitu tugas baik dalam jumlah banyak maupun sedikit itu tetap tidak akan terselesaikan jika kita bermalas-malasan. Nah, karenanya alasan utama tugas tidak terkumpul atau sering terlambat itu adalah pada diri kita. Kita tuh sering menunda-nunda dan justru melakukan hal-hal di luar kewajiban. Nah, hal ini tentu sudah harus diubah jika kita itu ingin memiliki kualitas diri yang lebih baik. Nah, kita harus mampu menata diri sendiri. Kita juga harus memaksa diri untuk bisa mengutamakan kewajiban kita. Nah, di awal proses mungkin kita itu akan terasa berat dalam melakukan. Namun, jika hal tersebut itu sudah menjadi kebiasaan, kita akan terbiasa untuk mengatur semuanya, semua aktivitas kita. Nah, cara yang kedua supaya kita itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu adalah membuat daftar tugas. Jadi ada banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, setiap mata pelajaran itu pastilah membebankan kita satu atau beberapa tugas untuk kita kerjakan dan kumpulkan. Nah, agar tidak bingung, kita itu bisa membuat daftar tugas yang kita terima. Nah, dengan hal itu kita bisa tahu tugas apa yang harus kita kerjakan. Nah, selain itu kita bisa menuliskan kapan batas pengumpulan tugas-tugas tersebut. Kita bisa mengerjakan tugas dimulai dari yang memiliki deadline paling dekat. Nah, cara yang ketiga yaitu menentukan prioritas harian. Nah, dalam seminggu kita tuh punya 5 atau 6 hari efektif untuk belajar dan mengerjakan tugas. Nah, saya mencoba buat prioritas. Saya mencoba buat prioritas untuk setiap harinya. Nah, kita bisa menuliskan apa yang harus kita lakukan dalam sehari. Nah, tentunya sekolah dan mengerjakan tugas itu akan masuk dalam daftar prioritas tersebut. Kita bisa mulai menjalani hari dengan mengerjakan aktivitas yang paling mendesak. Misalnya apa? Misalnya saja yaitu mengerjakan tugas. Nah, dengan begitu kita tuh tidak akan membuang-buang atau mengulur-ngulur waktu, ya. Sebab kita tahu ada tugas yang harus segera dikumpulkan. Nah, cara yang keempat, singkirkan gangguan belajar. Nah, kita sebagai manusia tentu tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, pada saat belajar kita juga pasti memahami apa yang bisa membuat konsentrasi kita menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu kita perlu menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut pada saat kita tengah belajar ataupun mengerjakan tugas. Nah, gangguan
pada saat belajar itu bisa datang dari berbagai hal, misalnya yaitu gadget, suara televisi, suara adik kita atau kakak kita, pikiran-pikiran yang bercabang dan lain sebagainya. Nah, jika kita itu sudah tahu apa yang mengganggu, maka segeralah untuk menyingkirkannya lebih dahulu. Cari suasana belajar yang nyaman dan membuat kita itu lebih mudah dalam memahami pelajaran ataupun menyelesaikan tugas yang sedang kita kerjakan. Nah, tip yang nomor 5 atau cara yang nomor 5 yaitu istirahat. Jadi meskipun tugas sedang banyak dan ujian itu sudah di depan mata, kita tetap tidak boleh mengabaikan tubuh kita. Nah, meskipun kita harus menyelesaikan berbagai pekerjaan, tubuh kita itu tetap butuh waktu untuk beristirahat. Nah, sadari kondisi dan kapasitas diri. Nah, jika rasanya itu sudah terlalu lelah, maka segeralah beristirahat. Ambil waktu untuk tidur atau mungkin sekedar mencari udara segar. Nah, hal ini tentu bertujuan agar tubuh kita kembali bugar dan bisa melanjutkan menyelesaikan tugas-tugas serta hal-hal yang lainnya. Nah, inilah tadi 5 cara agar kita itu bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Sebab apa? Sebab sukses itu tidak datang pada orang-orang yang tidak berniat mengusahakan. Nah, semangat memperbaiki masa depan. Jadi kesuksesan itu akan didapatkan hanya bagi orang-orang yang semangat untuk memperbaiki masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.